Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Terkadang kita heran ya Bun, suami yang selingkuh kok istri harus tetap baik sih sama suami. Ya, sebagai manusia yang punya ego dan emosi, tentu rasanya kita mau berontak ya. Nah, tapi sebenarnya kita nggak harus berusaha baik sama suami peselingkuh. Kalau memang kondisinya kita lebih mementingkan kebahagiaan pribadi daripada mempertahankan pernikahan, maka itu sah-sah saja. Nah, tapi kalau kita masih ingin mempertahankan rumah tangga, maka kita wajib menunjukkan versi terbaik diri kita, mengelola emosi kita, tetap melayani suami, bahkan meningkatkan layanan kita sambil terus melakukan ikhtiar spiritual. Dan hal seperti ini pastinya berat ya Bun. Tidak banyak istri di luar sana yang sanggup bertahan dan menjalaninya sendiri sampai akhirnya suami sadar dan taubat. Karena itu, jika Bunda ada di kondisi semacam ini, Bunda itu butuh bimbingan, butuh pendampingan, butuh mentor yang bisa menemani setiap langkah yang Bunda ambil. Dan tidak hanya itu Bun, Bunda di sini tuh butuh sentuhan energi spiritual yang kuat dalam diri Bunda, dalam aura Bunda yang bisa mendorong Bunda untuk mencapai tujuan hajat rumah tangga Bunda, yaitu menyadarkan suami. Jadi energi spiritual ini tuh ibarat bensin buat kendaraan Bun. Lalu gimana nih caranya biar kita bisa tetap baik ya, bisa memberikan yang terbaik, bisa menunjukkan versi terbaik ke suami, sementara kita sendiri itu masih berjuang sama diri kita, emosi kita. Nah itu kan gak gampang ya Bun. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu ditangani dulu adalah bagian ini dulu Bun. Hati kita, batin kita dulu, kondisi rohani kita dulu. Sebelum menjawabnya, saya ingin mengajak Bunda membayangkan ya, ketika Bunda ketemu sama teman-teman Bunda ya, dibandingkan dengan ketemu suami, apalagi suami yang selingkuh. Nah ini kira-kira Bunda lebih mudah untuk bersikap baik ke siapa Bun? Ke teman Bunda atau ke suami yang sudah selingkuh? Sekarang coba Bunda bayangkan, katakanlah kita sedang antri di ATM nih Bun. Bandingkan dengan ketemu dan melihat suami yang sudah pernah selingkuh di dekat Bunda. Nah kira-kira kalau Bunda diminta untuk menunjukkan respek, itu lebih ringan mana? Ke orang yang baru Bunda kenal atau ke suami yang jelas-jelas udah zolim ke Bunda? Nah ini pasti lebih ringan ke yang jauh ya Bun. Nah kenapa? Oke, Bunda di sini perhatikan lingkaran-lingkaran ini ya Bunda. Nah, ini adalah circle hubungan Bunda. Jadi di sini ada circle pertama dan ini adalah orang-orang terdekat Bunda ya Bun. Ini circle yang pertama, ada suami dan anak. Nah, circle yang kedua, di sini ada orang tua Bunda, saudara Bunda. Di circle yang ketiga ada mertua, ipar, dan circle yang keempat itu ada teman dan kerabat Bunda. Jadi rumusnya Bun, semakin dekat orang itu ya di hati kita seperti circle yang pertama tadi, maka semakin besar potensinya untuk melukai kita dan kemungkinan besar semakin dalam pula luka yang kita rasakan. Nah, itulah kenapa kita agak kewalahan ketika diminta untuk berbuat baik sama suami yang zolim ke kita. Ya, sudah disakiti, masih tinggal serumah lagi. Nah, inilah yang bikin aura kita itu kotor dan negatif, sehingga ya boro-boro ya mau melayani suami, maafin aja sulit. Kan begitu ya Bun. Lalu gimana resepnya nih biar orang di circle yang pertama ini Bun, alias suami kita ini itu nggak bikin kita baper dan terluka, sehingga kita itu bisa tetap memperlakukan suami kita dengan baik, sebagaimana kita baik ke circle yang kedua, ketiga maupun yang keempat. Nah jawabannya adalah kita itu bangun circle baru di tengah-tengah sini Bun. Jadi lingkaran hitam ini kan diri kita ya Bun, dan kita bangun circle di tengah-tengah kita. Jadi sebelum circle yang pertama kita bangun circle di dekat kita. Nah lalu di circle yang tengah-tengah di sini ada siapa dong Bun? Di sini Bun ada Allah dan ada Rasulullah. Jadi inilah ya Bun yang wajib kita cintai dulu sebelum circle-circle berikutnya. Ya, cintai Allah dulu, cintai Rasul dulu, cintai diri kita dulu Bun. Jadi ini poin utamanya ya.
Ya, ketika cinta kita sama Allah, sama Rasulullah ini sudah full, kita akan punya energi spiritual yang lebih besar. Nah, baru ketika kita sudah punya energi spiritual dari sini, baru kita beralih ke circle yang pertama. Ya, jadi circle yang kita bangun ya sama Allah, sama Rasulullah, sama diri kita sendiri ini, itu akan memang membuat batin kita sama suami akan lebih jauh. Nah, efeknya apa? Kita nggak akan gampang baper, nggak akan gampang kecewa, nggak akan gampang sedih, dan nggak gampang sakit hati ketika suami melakukan keburukan. Karena ya sudah ada sosok-sosok yang benar-benar baik dan cinta sama kita di circle yang paling dalam ya, yang saya warnai hijau ini. Nah, itulah kenapa klien yang datang ke saya seolah saya wajibkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amalan. Bahkan saya bekali dengan ijazah wirid dengan tasbih Karomah Ar-Rahman. Baru setelah batin kita bersih, kondisi rohani kita jernih, aura kita positif, kita bisa menunjukkan versi terbaik diri kita ke suami kita. Kita bisa menyapa suami dengan baik. Kita bisa ramah sama suami, kita bisa tersenyum sama suami. Ya, kita bisa ngasih pelayanan ranjang yang terbaik karena ya kita punya energi positif yang besar. Jadi kalau Bunda saat ini sedang berikhtiar mendampingi suami yang masih suka bermaksiat ya, masih suka selingkuh, dan Bunda di sini juga dipaksa keadaan untuk tetap baik sama suami, tetap menunjukkan versi terbaik diri Bunda, ya maka inilah solusinya, Bun. Dan saya akui, memang untuk berada dalam kondisi yang jernih secara batin ya, punya aura positif ini ya tidak selamanya mudah. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Insya Allah ketika Bunda mendapatkan bimbingan yang serius, profesional dan intensif, maka Bunda akan lebih mudah dalam berikhtiar menyadarkan suami yang selingkuh. Kalau Bunda ingin langsung ya mendapatkan bimbingan dari saya, Bunda bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini untuk mendaftar. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.